Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan, ya. Ya, bersyukur ya, walaupun mungkin ada yang pilek, batuk, ya kan, tenggorokan gatal, bibir pecah-pecah gitu ya. Panas dalam, ya kan, tapi tetap disyukuri kita masih bisa beraktivitas. Oke, kita akan lanjutkan Fazil Mamdani kita yang kemarin itu sempat tertunda ya karena mungkin kita kurang fokus ya. Bukan kita sih, saya yang mungkin yang kurang fokus untuk mengerjakan ini. Oke, ini kemarin kita masih terpakunya. Ini kemarin Fazil Sukamoto-nya masih ada gitu ya. Jadi kita masih terfokus kepada yang ini, padahal ini udah sama sekali nggak ada hubungannya. Oke, ini kita ini Fazil Mamdani itu yang kalau semua fungsi Fazil Invent System itu mau Sugiono, Sukamoto atau Mamdani dari sini tuh masih sama semua ya, masih sama sampai kita dapat nilai mu dari persediaan dan permintaan ya ini. Lalu untuk produksi bertambah ataupun berkurangnya ini masih sama di sini. Bedanya pada penarikan kesimpulannya ataupun invent sistemnya. Nah, kalau Mamdani ini berarti masih sebatas di sini ya, di sini. Di sini kalau Mamdani itu kita harus cari nilai yang tertinggi dari keluarannya. Misalnya ini kan persediaan permintaan, tapi outputnya itu kan produksi sebenarnya. Produksinya tuh di sini kan produksi bertambah atau produksi berkurang. Jadi di sini produksi bertambah itu ada 0,5 dan 0,8, ya kan? Sorry, kalau yang untuk yang produksinya ini kan di sini. Jika produksi bertambah dan jika persediaan bertambah dan permintaan bertambah, maka produksinya bertambah gitu ya. Lalu untuk selanjutnya jika persediaan sedikit dan permintaan banyak, maka otomatis produksinya juga bertambah seperti itu dan sebagainya. Nah, yang dimaksud untuk di Fazil Mamdani ini adalah dari kedua rule yang ada. Misalnya ini kan sama-sama mewakili produksi bertambah dan produksi berkurang ya kan. Nah, produksi bertambah dan produksi berkurang inilah yang akan dicari nilai yang paling tingginya gitu, yang paling tingginya. Di produksi bertambah ini dia di sini dikatakan bahwa kita lihat di tabelnya ya di sini. Produksi bertambah itu kan berarti 0,8 dan 0,5 gitu ya. Yang banyak itu sebenarnya kan yang di 0,8. Ya, lalu yang di sedikit itu 0,2 dan 0,5. Mungkin jadi bingung kita kalau seperti ini. Mungkin lebih bagusnya kita buat rule-nya gini, misalnya gini. Ini kita buat aja jadi A gitu ya. Bisa. A. Jika persediaan di atas ada nggak ya? Oh, ini udah ada. Nah, ini kita copy aja nih ya. Copy untuk di sini. Oke, ini nggak bingung, kita buat jadi A. Dari rule-nya ya. Oke, ini rule-nya ya. Ini permintaan banyak dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Ya di sini yang bertambah ya, jika permintaan banyak dan persediaan banyak dan produksi bertambah.
Di sini permintaan banyaknya ini 0,5 ya kan? 0,5. 0,5. Lalu persediaan banyak 0,8. 0,8. Oke. Maka produksi barang bertambah. Selanjutnya permintaan sedikit dan persediaan sedikit. Sedikit itu di sini permintaan sedikit 0,5 juga. Lalu persediaan sedikit itu 0,2 ya. Persediaan sedikit 0,2. Ini permintaan banyak dan persediaan banyak. Oke, pas. Nah, selanjutnya permintaan sedikit. Sedikit itu permintaan sedikit 0,2. Lalu persediaan banyak 0,8. Sorry, permintaan sedikit yang ini ya, 0,5. Persediaan banyak 0,8. Lalu di sini permintaan banyak ini 0,5. 0,5. Lalu persediaan sedikit adalah persediaan sedikit 0,2. 0,2. Oke, dan produksi barang bertambah. Oke, di sini kira-kira pas ya? Pas nggak? Ada yang hilang nggak? Permintaan banyak 0,5, persediaan banyak 0,8. Oke, 0,5. Lalu permintaan sedikit itu 0,5, lalu persediaan sedikit 0,2. Oke, pas. Lalu permintaan sedikit itu 0,5, lalu persediaan banyak itu 0,8, pas. Dan ini ya yang terakhir, permintaan banyak 0,5, lalu persediaan sedikit 0,2. Nah, di sini masih menggunakan fungsi apa ya, fungsi min atau n, karena dia memakai n, pastinya kita akan memakai fungsi min. Berarti di sini bertambah itu 0,5, ya. Lalu permintaan sedikit berarti ini 0,2, berkurang itu 0,2, lalu ini yang paling ini 0,5 ya, karena ini yang paling minnya itu 0,5, lalu selanjutnya ini 0,2 ya, 0,2. Nah, di sini dikatakan dari rule dipilih nilai max dari produksi banyak dan sedikit. Bukan banyak dan sedikit ya, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Biar satu bahasa ya, bertambah dan berkurang. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama. Ada dua yang outputnya itu bertambah, ada dua yang outputnya itu berkurang. Nah, kita akan cari nilai max dari yang bertambah dan nilai max dari yang berkurang. Kira-kira saya tanya, untuk yang bertambah, nilai yang paling tinggi itu nilai berapa? Jadi, nilai max produksi bertambah, berapa nilai max-nya? 0,5, Pak. Ya, 0,5 berarti ya. Adalah 0,5. Baru jadi
nilai max produksi berkurang. Produksi berkurangnya berapa yang max? Yang max yang berkurang 0,5 juga ya, berarti 0,5. Nah ini kita udah nggak pakai fungsi yang kayak gini ya. Kita hapus, sorry jangan semua dihapus. Berarti ini masih kita pakai ya karena relevan produksi bertambah yang tingginya 0,5 lalu produksi berkurang yang tingginya 0,5. Masih sama, masih ada mirip-miripnya dengan Fuzzy Tsukamoto. Oke. Ini dihapus saja. Nah, ini kita sama sekali nggak butuh yang ini. Ini nggak butuh. Nah, ini kan dapat 4.500 karena kita cari tadi kan menggunakan cara-cara yang seperti ini kan. Nah, ini kita anggap asumsi ini kita nggak tahu bahwasannya ini 4.500. Anggap aja ini kita belum tahu ini nilai ini berapa sih. Nilai ini kita nggak tahu. Sudah hapus nggak ya? Oke, ini kita anggap ini kita belum tahu ini nilainya 4.500 ya. Jadi ini kita akan rubah dulu ya, kita ke Paint ya, aplikasi untuk mengolah gambar yang ringan. Meli bisa dinonaktifkan dulu ya mikrofonnya. Sebentar, saya akan sharing semua screen dari layar saya ya. Tadi hanya yang Microsoft Word tadi. Oke, yang ini. Jadi kita akan tadi. Nah, ini kita copy. Kita ke sini, kita paste di sini. Nah, ini Nah, ini kita belum tahu ini 4.500 ya, anggap aja. Walaupun ini memang 4.500 tapi anggap aja kita belum tahu. Kita belum tahu. Kita balikkan lagi ke sana, snipping tool. Oke, ini kita hapus, ganti. Produksi bertambah, produksi berkurang. Nilainya tetap ya 2.000 dan 7.000 ya, karena kan memang produksi terendah itu 2.000, produksi terbanyak itu 7.000 ya. Tetap hanya nilai ininya belum tahu kita. Oh, ini bisa kita buat di sini aja. Di sini. Di bawahnya biar tersusun. Ini produksi bertambah. Ini produksi berkurangnya. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah penggabungan area. Penggabungan area produksi bertambah dan produksi berkurang ya. Nah, jadi di sini akan kita gabungkan luas areanya, makanya seharusnya ini diarsir gitu ya. Jadi nampak dia bagian-bagiannya gitu. Kalau misalnya yang bertambah itu kan yang naik ke atas ya kan. Makanya yang diarsir ini sebelah sini. Nah, sebelah sini yang diarsir. Nah, kalau yang berkurang itu kan turun kemari ya. Berarti dia di kurva yang ini, berarti yang diarsir sebenarnya yang ini gitu. Paham ya? Makanya harusnya kita arsir ini, hanya saja kita karena online ini susah untuk mengarsirnya. Oke, ini kita ke apa aja dulu ke sini, ke poin tadi mau kita gabungkan areanya ya. Nah, ini kita anggap dulu bahwasanya ini adalah produksi bertambah. Ini produksi bertambah.
Nah, produksi bertambah kan yang ke atas ya, yang ke atas. Jadi kalau bisa diarsir ini yang kita peduk. Bisa. Berarti ya kita tahu lah yang inilah pokoknya intinya yang ini ya. Yang ini. Maka dari itu kita akan hapus yang bukan yang di sini gitu. Kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini yang produksi bertambahnya. Nah, sedangkan produksi berkurangnya yang mana, Pak? Ya yang ini juga. Cuman ini kebetulan studi kasus kita ini mudah banget gitu ya. Dua-duanya 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 apa? Dua-duanya itu 0,5 gitu. Nilai tengah-tengah. Mungkin kalau studi kasus lain nggak seperti ini. Oh, ini dipindahkan aja dulu. Pindahkan dulu ke sini. Oke, ke sini. Oke. Nah, ini produksi berkurangnya ya. Ini produksi berkurangnya. Kalau produksi berkurang berarti kan turun ya. Berarti yang dihapus itu yang sebelah sini ya. Yang ini nggak dihapus. Oke, perhatikan. Kalau nggak paham bisa diinterupsi, Pak. Nggak paham, Pak, gitu ya. Kalau nggak paham boleh diinterupsi. Ini yang ini yang bertambah ini dihapus semua karena ini kan yang fungsinya yang berkurang. Jadi yang naik ke atas ini dihapus semua. Oke. Ini gini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, ini akan digabungkan ya. Digabungkan. Digabungkan. Ini kita buat produksi berkurang. Nah, ini harus digabungkan. Digabungkan menjadi sebuah fazi yang baru gitu. Membership fazi yang baru gitu. Jadi ini kita penggabungan areanya, maka kita gabungkan ini. Kita gabungkan gimana yang gabungin ini? Kita gabungkan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Oke, tingginya tetap 0,5 ya. Tingginya tetap 0,5. Udah nggak ada lagi mu-nya 1, paling tinggi itu 0,5. Oke, gini, anggaplah gini ya. Nah, setelah itu kita kurang bagus ya. Kalau bisa itu titik tengahnya tuh nggak ada gitu ya. Kita mau buat gini. Oke, seperti ini. Nah, inilah fazi yang baru ya, himpunan fazi yang baru seperti ini. Kita akan letakkan ini di sini. Ya, sini. Loh, kok yang ini? Oh, sorry. Oke, pindahkan ke sini. Nah, kita udah punya himpunan fazi yang baru, di mana 2000 sampai 7000 dan batasnya itu 0,5. Nah, hilafnya kemarin adalah kita terpaku sama titik tengah ini, padahal titik tengah ini nggak ada. Karena ini hanya ada dua A dan B aja, gitu. A dan B, A dan B. Kita nggak tahu yang ini, yang tengahnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z dengan menentukan titik potong. Nah, titik potong kemarin itu sama caranya nyarinya ya. Kita lihat dulu rumusnya di buku. Oke, mencari titik potong. Nah,
Ini cara nyari titik potong T1-nya. Oke, kita copy aja dulu. Nah, T1 ini yang pertama ya, yang ini. T1-nya ini 2000. 2000. Rumus linear naik apa ya, lupa saya. Kita cari dulu rumusnya ya. Oh, ini. Baik. Para nggak lupa ya kan. Nah, ini naik dan turun. Oke. Nah, yang pertama yang naik dulu ya, yang naik. Kita akan cari yang naik berarti ini pas ya, berarti ya X A B kurang A. Berarti udah pas. Berarti ini adalah 7000 ya. Karena ini B 7000, yang ini berarti 2000. 2000 sama dengan 0,5 ya. Karena kita tahu tadi titik potongnya itu 0,5 kan? Ya, ini dia juga udah tahu 0,5. Cara nyarinya sama seperti yang Pak Haji Sukamoto ya. Berarti ini T1 0,5 sama dengan T1 kurang 2000 dibagi 7000 kurang 2000. Ini ya. Berarti ini, aduh 10 menit lagi. Berarti ini 5000. Selanjutnya 0,5 dikali 5000 ya. 5000 sama dengan T1 kurang 2000. 0,5 kurang 5000, 2500 ya. Iya, Pak. 2500 sama dengan T1 kurang 2000. 2500 ditambah 2000 sama dengan T1. T1 sama dengan 4500. Nah, berarti titik potongnya ini adalah di 4500 yang pertama. Yang pertama ya, yang pertama. Lalu yang kedua, kita cari titik potong yang kita yang kedua, yaitu dengan rumus yang turun. Yang ini B kurang X per B kurang A. T2 ya. Berarti yang ini. Ini pasti hasilnya 4500 juga ya. 4500 juga. Ini kita sia-sia aja sebenarnya ngerjain ini. Tapi itu kemana-mana di larinya. Ini aja. T2. T2 itu turun BX kurang BA. BX berarti T1-nya di sini. Ini 7000. Ini T2-nya. Ini T2. Ini lepas. Ini boleh kalian cari ya. Kalian cari sendiri pasti hasilnya juga 4500. Ya, 4500. Jadi T1 dan T2 itu nilainya itu tetap 4500. Maka nilai yang ini ya, ini kita pindahkan lagi ke sini. Ya, ini kita buang.
Nah, ini nilai ini kita berikan dulu ya. Ada yang titik-titik pula ya. Oke, anggaplah ini titik-titik ya. Nah, nilai tengah ini mewakili titik potong T1, T2 ya, karena kedua-duanya 0,5. Mungkin kalau titik potongnya 0,2 mungkin ada lagi berbeda. Berarti ini 4.500. T1 dan T2 karena sama nilainya 4.500. Oke, selanjutnya kita bawa ini lagi ke sana. Lalu selanjutnya membuat himpunan fazi yang baru. Ya, di mana ini adalah nilainya itu paling tinggi 0,5, paling rendah 0 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini karena nilainya sama 0,5 yang 4.500. Jadi kita langsung mencari nilai momen dan area. Jadi cara mencari luas momen dan area itu adalah ini kita nggak buat karena nilainya itu nggak banyak seperti ini ya, karena di sini ada 0,15, 0,20, 0,6 gitu ya. Beda-beda. Kalau di studi kasus kita hanya 0,5, hanya satu di titik 4.500 tadi. Nah, selanjutnya kita akan cari M1 dengan rumus seperti ini. M1-nya ini menggunakan rumus integral ya. Ini berarti yang paling ini kan 2000 batas bawahnya, berarti kita buat 2000. Ini batas atasnya 7000, maka di sini batas atasnya itu 7000. Ya 7000. Oke, ini berarti bukan 0,20 lagi, melainkan 0,5 atau 0,50 sama. Ini di sini ada Z DZ ya. Kalau M1 rumus integralnya 0,5 Z DZ. Hasilnya ini nggak tahu ya. Nah, kita anggap aja kita integral ini kita skip atau kita akan cari dengan kalkulator aja gitu. Namanya kita anak komputer ya, bukan anak matematika. Walaupun kita belajar itu, ya mungkin kalian yang lebih ingat daripada saya gitu. Jadi kalau lebih mudahnya itu menggunakan kalkulator aja. Nah, kalian bisa download yang ini, kalkulator ilmiah ini. Nampak nggak? Screen apa laptop apa handphone saya nampak? Nampak ya di sini. Nah, kalian download kalkulator ilmiah ini. Lalu kita klik, kita cari yang rumus integral ya, yang ini. Ini kita hapus aja dulu. Oke, yang rumus integral ini. Nah, ini bawahnya kita isi 2000, atasnya 7000. Nah, ini isinya apa? Isinya 0,5. 0,5. Oh, di sana dikatakan ada Z-nya ya. Ada Z-nya berarti itu dikerjakan terlebih dahulu menjadi selanjutnya DZ gitu. Berarti kita harus kurung, buka kurung dulu tadi. Buka kurung 0,5. Nah, karena di sana DZ, di sini DX, kita harus samakan variabelnya menjadi X juga. 0,5 X kita buat. Di sini kita cari yang alfa, baru kita cari yang X. Nah, seperti ini. Kita tutup, lalu kita cari tahu hasilnya. Nah, hasilnya 11 juta 250.000. Oke, ini yang M1-nya ya. Lalu M2-nya juga sama. M2-nya juga sama ya. Karena ini kan kedua-duanya 0,5 dua-duanya gitu. Oke, sebentar. Ini saya mau close handphone dulu biar nggak nampak. Bentar ya.
Ya, oke. Mudah-mudahan terkejar ya. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Nah, yang kedua ya, yang kedua ini M2 ini udah nggak 2000 ke 7000 ya. Karena kan kita, oh ini nggak 2000 ke 7000 ini. Ini 2000 ke 4500, salah. Ini kan udah dapat titik tengahnya ya. Jadi luas yang sebelah sini 2000 ke 4500. Jadi salah ini kita rubah dulu ke 4500. Ini berarti kita rubah dulu ke 4500. Oke, hasilnya berapa? Oh, hasilnya 4 juta. 4 juta 062. 062. Oke, selanjutnya yang ini. Yang ini berarti 4.500 ke 7.000. 7.000. 0,5-nya tetap ya. Jadi ini kita ganti aja batas atas dan batas bawahnya menjadi batas bawahnya itu 4.500, batas kalian nggak ngomong kalau nggak nampak di layar handphonenya. Masih ada kan yang perhatikan? Masih, Pak. Oke, Masih, ini Pak. 1 menit lagi nih. Kita join lagi aja ya. Biar tuntas. Ya, Pak. Oke, ini masih sempat 1 menitnya. Yang M2. M2-nya 7.187. Terus kita buat di sini. Kita buat di sini 7 juta 7 juta 100